Guys, rupiah cepat dipanggil oleh OJK. Ya, ini kasus baru. Alasannya apa? Karena rupiah cepat tiba-tiba dikirimi uang oleh platform tersebut padahal tidak mengajukan pinjaman. Jadi ada nasabah yang tidak mengajukan pinjaman tapi ditransfer oleh rupiah cepat ya. Ini beritanya 15 jam yang lalu, 14 jam yang lalu gitu kan. Jadi baru terjadi guys ya. Coba bagi Anda yang sudah galbay-galbay cek rekening Anda, ada nggak rupiah cepat transfer Anda 1 juta 2 juta gitu kan, nggak apa-apa ya. Nah itu guys ya, kalau kita sudah berani galbay, pinjol itu nggak mau ya. Kalau kita nggak berani galbay, itu pinjol itu maksa guys, sampai ditransfer terus ya. Ayo dihubungi, ayo cepetan pinjam. Tapi kalau sekali Anda berani galbay, waduh ya, buru-buru ditransfer ya kan. Anda baru nginput data aja ya, 1 menit kemudian langsung ditolak, maaf skor kredit Anda tidak memenuhi ya kan, seperti itu. Jadi sangat beruntung bagi orang yang sudah galbay itu ya, tidak akan kena kasus-kasus seperti ini. Oke, jadi pinjol itu lemah, kata siapa? Kuat ya. Kalau pinjol itu kuat, mau itu orang ini sudah galbay ya 2 tahun 3 tahun tetap ditransfer harusnya ya. Mana yang bilang pinjol itu investornya asing sangat kuat sekali ya kan, duitnya banyak gitu. Kalau duitnya banyak, kenapa banyak yang ditolakin ya? Saya sudah galbay ya 4 tahun ya kan. Harusnya ketika saya mengajukan lagi di pinjol-pinjol baru gitu kan, saya ini diberikan gitu loh uangnya sini gitu kan. Nah itu harusnya pinjol kuat, tapi mana? Pinjol ini nggak ada yang kuat ya. Mereka takut sama orang yang galbay. Kata siapa pinjol-pinjol ini berani ya? Mereka itu ketakutan guys ya. Ketika Anda berani galbay, berani mengabaikan, pinjol ini nggak mau ya. Nyentuh-nyentuh Anda lagi tuh nggak mau ya. Jadi salah ketika mindsetnya pinjol ini berani, pinjol ini besar, pinjol ini kuat. Salah sama sekali ya. Di sini kita bisa buktikan bahwa pinjol tidak kuat ya, tidak mau seperti itu ya, pinjol lemah. Oke, ini kita baca beritanya sebentar ya. Viral data warga RI dicuri buat pinjol, ini sosok pemilik rupiah cepat ya. Beritanya pada 21 Mei ya, kemarin gitu ya. Nah dia bilang begini, hal ini bermula dari curhatan seorang netizen di X yang mengaku datanya dicuri oknum tak bertanggung jawab. Datanya ternyata digunakan untuk mendaftar pinjol. Hal ini ia ketahui saat ada nomor tak dikenal yang tiba-tiba menghubunginya lewat WhatsApp gitu ya. Penelpon mengaku sebagai karyawan rupiah cepat dan meminta korban untuk mengecek rekening karena sistem sedang error. Ternyata di rekening korban sudah ada uang dengan nominal besar. Lalu ia lantas berniat mengembalikan uang itu karena merasa tak pernah mengajukan pinjaman. Namun hal itu ditolak rupiah cepat dan korban diminta untuk tetap mengembalikan dengan skema cicilan. Widih ya, enak ya gitu. Nah, ada satu hal yang bisa kita pelajari di sini, yaitu adalah data Anda walaupun dipakai pinjol oleh orang lain, rekeningnya itu harus nama Anda ya. Jadi duitnya ada di Anda gitu ya. Misalkan Anda datanya dipakai buat minjol 1 juta gitu ya, datanya masuk ke Anda, bukan ke rekeningnya mereka. Oke, bukan ke rekeningnya penjahat itu ya. Nah Anda harus ngembaliin 1.200.000, 1.300.000 gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu loh ya kan, ini udah kacau, pinjol sudah kacau, tidak dihapus-hapus, ya sudah balikin saja kalau Andanya mau balikin ya. Beda dengan orang yang galbay, wah ya keenakan ditransfer 1 juta 2 juta gitu. Ini untuk orang yang tidak galbay gitu ya, ya sudah Anda kembaliin 1 jutanya, kurangnya berapa, 300 ya itu ya. Itulah buruknya pinjol itu, makanya pinjol ini harus dihapus segera ya. Di sini juga saya sudah ada di Google Play, lihat rupiah cepat gitu kan. Data yang dikumpulkan dari rupiah cepat itu kontaknya juga ada, kontak gitu kan, lalu apa gitu. Nah ini kontak ini ya sangat berbahaya ini karena bisa jadi penipuan gitu ya. Semoga OJK cepat bertindak gitu karena rupiah cepat ini dipanggil OJK. Oke. Nah itu berita yang pertama. Lalu yang kedua ini ada seperti ini. Judulnya, OJK batasi pinjam uang maksimal di 3 pinjol saja. Cegah gali lubang, tutup lubang. Oke, cegah gali lubang, tutup lubang. OJK batasi pinjam duit maksimal dari 3 pinjol. OJK batasi pinjol maksimal 3 aplikasi. Ini alasannya. Nah ini dia ya aturan OJK terbaru, bahwa para nasabah yang sekarang tidak bisa lagi pinjam di puluhan aplikasi ya. Kabar yang sangat buruk untuk para pro player game pinjol.
Jadi nggak bisa minjol banyak nih. Nah, ada kemungkinan juga bagi nasabah yang sedang merawat puluhan pinjol, nanti setelah dilunasi maka mereka tidak akan bisa lagi pinjam ke puluhan pinjol tersebut. Ya, para nasabah yang loyal kepada pinjol ini hanya bisa pinjam ke 3 pinjol saja, dan itu pun random. Harapan para nasabah bisa pinjam ke 3 pinjol yang menyediakan limit terbesar gitu ya. Tapi tidak bisa seperti itu mungkin ya. Karena nanti di AFPI atau OJK ada pembagian nasabah untuk meminjam di pinjol gitu ya. Misalkan Kredivo kuota tahun ini itu misalkan adalah 500 orang. Aku laku 200, Uangmi hanya 100. Jadi ada pembagian kuota nasabah di AFPI itu ya, atau di OJK itu gitu ya. Nah, maka dari itu bersiaplah bagi para budak-budak pinjol yang sangat menyayangi pinjolnya, yang suka dipuji-puji oleh DC itu, siap-siap Anda tidak akan bisa pinjam ke puluhan pinjol Anda ya. Apakah ada harta Anda di situ? Apakah Anda sudah gade BPKB, gade emas untuk bayar pinjol? Kemungkinan Anda tidak akan bisa mendapatkan uang Anda kembali karena Anda hanya dibatasi 3 pinjol saja gitu ya. Beruntunglah bagi Anda yang sudah gagal bayar di pinjol-pinjol ini. Jadi ada 2 di sini yang akan ketar-ketir. Yang pertama yang punya rawatan puluhan pinjol, pasti nanti nggak bisa pinjam lagi. Yang kedua pasti perusahaan pinjolnya, karena tidak bisa meminjamkan kepada siapapun. Data Anda itu nanti akan berpusat di AFPI. Ya, jika Anda mengajukan pinjaman di salah satu pinjaman online legal OJK, nah pinjol ini wajib mengakses database AFPI. Apakah Anda sudah punya hutang di 3 aplikasi pinjaman online? Kalau sudah, maka aplikasi yang keempat itu tidak boleh mencairkan Anda dana. Ya, kalau masih ada 2, 1 itu berarti masih boleh. Tapi kalau sudah 3 itu tidak boleh. Ya, karena sudah ada aturannya ini ya. SE OJK nomor 19 tahun 2023 ya. Coba kita baca sebentar. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman mengatakan ketentuan pembatasan penggunaan platform pinjol dikeluarkan OJK agar konsumen bisa menghindari kelebihan pendanaan. Dengan begitu konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang. Dalam SE OJK baru itu juga tertulis aturan mengenai penilaian terhadap kemampuan membayar kembali atau repayment capacity. Untuk pendanaan konsumtif, misalnya penyelenggara mesti menelaah perbandingan antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh penerima dana atau peminjam dengan penghasilan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 50% pada tahun pertama setelah SE OJK ditetapkan. Alhasil peminjam hanya bisa mengajukan pinjaman dengan nilai maksimal 50% dari penghasilannya. Waduh, kalau gaji Anda hanya 5 juta, berarti Anda hanya boleh minjol 2,5 juta saja gitu ya. Kemudian secara bertahap perbandingan jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi dengan penghasilan terus ditekan menjadi 40% pada tahun kedua setelah SE OJK ditetapkan, lalu menjadi 30% pada tahun ketiga setelah SE OJK ditetapkan. Jadi makin nurun ya. Misalkan Anda gajinya 5 juta di tahun awal ini, mungkin di tahun 2024 Anda hanya boleh meminjam 2,5 juta gitu ya. Lalu di tahun keduanya Anda hanya boleh 40% dari 5 juta itu. Lalu diturunkan lagi hanya boleh 30%. Oke, misalkan kita hitung di sini ya. Anda punya 5 juta gitu kan. Lalu dibagi 100 dikali 30 gitu ya. 1.500.000 di satu pinjol. Anda hanya boleh meminjam 1.500.000 di satu pinjol, di satu pinjolnya lagi 1.500.000, lalu 1.500.000 di aplikasi ketiga. Hanya 4,5 juta jika gaji Anda hanya 5 juta gitu ya. Kayaknya sih seperti itu ya, saya juga kurang paham lah. Coba nanti kita lihat saja. Tapi yang sudah pasti itu adalah di sini sudah ada SE OJK-nya nomor 19 tahun 2023 bahwa nasabah hanya bisa meminjam di 3 aplikasi saja gitu. Oke, maka dari itu kiamat pinjol ini akan segera datang karena keuntungan semakin tipis ya. Selamat bagi Anda yang sudah galbay, dan bagi yang belum galbay masih rawat-rawat puluhan, bersiap-siap diri tidak bisa pinjam-pinjam lagi. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.